Panjang bodi ini dari ujung sana sampai ke sini sepanjang 2 meter 20. Kemudian ada sayap yang menyerupai pesawat terbang, sayap kiri 50 cm, ini juga 50 cm. Kemudian di belakang ini terdapat semacam antena, ya, semacam antena pemancar. Saya tidak tahu. Barang ini yang tadinya berwarna kuning, tapi karena begitu naik, mungkin karena merasa penasaran apanya, akhirnya dikerok. Tadinya warna kuning. Oke, sekian, terima kasih banyak. Dan ini Pak Salahuddin ini warga yang menemukan, nelayan yang menemukan, ya, kalau menemukan barang-barang yang asing yang tidak ditemukan karena dapat berbahaya kepada warga sekitar. Jadi kita belum tahu apakah akan meledak atau bagaimana. Betul. Jadi Koramil 03 Pasir Marangu. Oleh Bapak Salahuddin ini, ya, yang sementara melaut cari ikan. Nah, setelah ditemukan, karena mereka takut diamankan di rumah, 03 Pasir Marangu. Drone bawah air mirip buatan Cina terjaring oleh nelayan. Indonesia dimata-matai. Seorang nelayan, Sairuddin, baru-baru ini membawa tangkapan yang sangat berbeda. Dia berhasil menjaring sebuah benda yang tampaknya seperti drone bawah air buatan Cina. Setidaknya 2 kendaraan bawah laut tak berawak jenis glider laut yang sangat mirip telah ditemukan di perairan Indonesia dalam 2 tahun terakhir. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah pemerintah Cina secara diam-diam melakukan survei bawah air pada rute antara Laut Cina Selatan dan Samudra Hindia. Informasi yang dapat sangat berguna bagi kapal selamnya yang transit melalui area ini saat terendam. Sairuddin berhasil menangkap pesawat tak berawak itu pada tanggal 20 Desember 2020 di dekat Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Dia kemudian menyerahkannya kepada polisi setempat, yang kemudian menyerahkannya kepada militer Indonesia. Seperti dilaporkan oleh Detik News, drone yang memiliki semacam rangkaian sensor di hidungnya, panjangnya hanya di bawah 7,4 kaki atau 2,25 meter, tidak termasuk antena panjang atau sensor yang memanjang dari bagian belakang. Gambar kendaraan bawah laut tak berawak menunjukkan bahwa ia memiliki tubuh berbentuk torpedo dengan sepasang sayap dipasang ke tengah dan ekor vertikal. Pengguna Twitter @jatosin adalah orang pertama yang mencatat kemiripan kuat dengan Seawing Design yang dikembangkan dan diproduksi oleh Institut Otomasi Shenyang Akademi Ilmu Pengetahuan Cina, milik negara dan telah digunakan setidaknya sejak tahun 2014, sebuah drone bawah air tipe glider laut. Seawing bergerak maju di dalam air, dibantu oleh sayap dan ekornya, dengan berulang kali menyelam dan kemudian muncul kembali. Ia melakukan manuver ini menggunakan sistem internal. Pada dasarnya, balon yang mengembang dan berkontraksi saat minyak bertekanan bergerak masuk dan keluar yang mengubah daya apungnya. Rabu 30 Desember 2020, kapal survei milik Cina, Sangyang Hong 06, meluncurkan 12 kendaraan bawah laut tak berawak ke Samudra Hindia Timur. CAS mengatakan bahwa kelompok drone akhirnya melakukan perjalanan lebih dari 12.000 km atau 7.500 mil secara kolektif. Otoritas Cina tidak melaporkan satupun drone yang hilang, tapi perlu dicatat bahwa laporan awal mengatakan bahwa 14 drone, bukan 12, telah dikerahkan. Pada saat yang sama, tidak jelas apakah arus yang ada akan mampu membawa Seawing yang cacat sampai ke perairan Kepulauan Selayar. Ini juga bukan pertama kalinya drone Seawing ditemukan di perairan Indonesia. Pada bulan Januari, satu drone ditemukan di dekat Kepulauan Masalembu, sekitar 400 mil di sebelah barat Kepulauan Selayar. Pada bulan Maret tahun 2019, satu lagi ditemukan di perairan sekitar Kepulauan Riau, lebih jauh ke barat laut.
Ketiga kelompok pulau ini terletak di perairan yang merupakan bagian penting dari beberapa rute maritim yang membentang antara Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan. Meskipun tidak diketahui konfigurasi pasti dari drone yang telah ditemukan di perairan sekitar Indonesia, drone bawah air tipe glider juga sering digunakan untuk melakukan survei hidrografi dan membantu pembuatan peta bawah air. Jenis informasi ini berguna untuk membuat grafik maritim yang sangat akurat untuk mendukung operasi angkatan laut serta kegiatan pelayaran komersial dan pelayaran sipil. Memiliki peta terperinci tentang konstur dasar laut yang sangat berharga bagi awak kapal selam yang berlayar di bawah gelombang. Karena Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Cina bekerja untuk memproyeksikan kekuatan lebih jauh di luar garis pantai negaranya, memiliki peta dan bagan maritim terbaru untuk berbagai saluran air kritis akan menjadi semakin penting baik untuk kegiatan sehari-hari dan operasi tempur masa depan yang sebenarnya. Laut Cina Selatan sudah menjadi perairan yang diperebutkan dengan panas, dengan hampir semua negara di kawasan itu mempermasalahkan klaim teritorial dari Beijing yang sangat luas. Pada tahun 2017, ada juga laporan bahwa pemerintah Cina sedang menguji bagaimana drone bawah laut tipe glider, kemungkinan versi Sea-Wing, dapat bertindak sebagai simpul komunikasi dan relay data untuk membantu dengan cepat mengirimkan informasi yang mungkin berguna untuk mendeteksi dan melacak pergerakan kapal selam asing di Laut Cina Selatan. Pada tahun yang sama juga muncul berita tentang rencana Cina untuk membangun jaringan sensor bawah air di wilayah tersebut, seolah-olah untuk penelitian lingkungan yang juga dapat memiliki potensi aplikasi perang anti kapal selam. Meskipun situs www.thedrive.com tidak dapat mengatakan dengan pasti apa saja dari drone bawah laut ini yang terjadi di perairan Indonesia, kecurigaan tentang potensi aktivitas ganda sipil dan militer juga tidak mengejutkan. Faktanya, sebuah kapal penyelamat dan penyelamat Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Cina Dalang 3 menggambar sebuah pesawat layang Angkatan Laut Amerika Serikat yang telah melakukan survei oceanografi yang langsung dari perairan Laut Cina Selatan pada tahun 2016. Tentunya sebagian untuk mencoba dan melihat jika kegiatan itu benar-benar untuk mengumpulkan informasi intelijen yang lebih substansial. Kemampuan memeriksa glider dan muatannya dapat memberi beberapa tingkat informasi yang sangat berguna untuk intelijen Cina sendiri. Militer Indonesia kemungkinan besar telah mengambil alih drone yang ditemukan oleh para nelayan di negara tersebut, mencari informasi yang sangat berguna tentang kemampuan dan aktivitas mereka. Ketika aktivitas Angkatan Laut Cina melalui Pasifik Barat dan keluar ke Samudra Hindia terus berkembang, tampaknya penemuan semacam ini akan menjadi semakin umum. Pada tahun 2018, seorang nelayan Vietnam menemukan apa yang tampak seperti torpedo Cina, mungkin sisa dari semacam bor. Sebuah temuan yang juga menggarisbawahi bahwa meningkatnya kehadiran Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Cina di wilayah Laut Cina Selatan. Pada tahun 2015, pihak berwenang Cina telah mengumumkan adanya bahwa seorang nelayan telah menemukan apa yang mereka katakan sebagai robot intelijen bawah air berbentuk torpedo di lepas pantai Pulau Hainan di Laut Cina Selatan yang merupakan rumah bagi pangkalan utama Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Cina.